Ya, baik. Selamat datang di kanal YouTube saya. Pertama kali saya terima kasih bagi Pak siapapun yang bersedia meluangkan waktu ataupun menghabiskan waktu to waste your time ya untuk menonton video yang ya mudah-mudahan singkat. Tapi tidak tahu nanti kalau memang akan menjadi panjang. Jadi pertama saya ingin mengatakan bahwa analisa itu salah. Yang betul adalah analisis. Yang baku adalah analisis, bukan analisa. Karena itu terambil dari bahasa Inggris analysis. Nah, kalau analisa to analyze itu kata kerjanya. Jadi bisa dicek di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI daring, KBBI online juga bisa dicek. Kalau yang betul itu adalah analisis, bukan analisa. Namun demikian saya ingin disclaimer bahwasanya ini bukan berarti dalam video ini nanti saya akan bicara sesuai dengan kata-kata yang baku. Tidak demikian, hanya ngasih tahu aja sih ya, seperti itu. Hari ini kita sudah mendengar berita bahwasanya kandidat tunggal Kapolri sudah terpilih, dan surprise-nya surat presiden sudah disampaikan ke DPR. Nah, dalam video kali ini akan setidaknya pendapat saya, kenapa harus Komjen Listio Sigit, Komisaris Jenderal Listio Sigit. Pertama kita harus melihat dari pattern atau pola bagaimana Jokowi memilih Kapolri maupun memilih Panglima TNI contohnya. Jadi pola-pola yang bisa kita lihat minimal ada dua, atau menurut saya minimal ada dua. Pertama, yaitu mengenai masa dinasnya. Sini saja kali ya. Masa dinasnya. Jadi Pak Jokowi ini memiliki kecenderungan untuk memilih perwira tinggi yang masih memiliki masa dinas yang cukup panjang. Yang ini berarti implikasinya adalah orang tersebut masih muda umurnya. Dan kita bisa melihat seperti sosok yang waktu sebelumnya adalah Jenderal Tito Karnavian yang melompati dan meloncati beberapa angkatan. Dan itu terjadi lagi sekarang karena Komjen Listio Sigit merupakan angkatan 91 kalau tidak salah ya. Dan ini kita juga lihat dengan Marsikal Hadi Cahyanto. Marsikal Hadi juga merupakan perwira tinggi yang masa tugasnya masih panjang. Walaupun ada yang tidak mengikuti pola ini, seperti Kapolri Idam Aziz maupun sebelumnya, yaitu saya lupa siapa. Nah, itu pertama yang jelas karena masa dinas. Yang kedua, pola selanjutnya yang umum dan mafhum adalah kedekatan dengan presiden. Kita tahu bahwa Komjen Listio Sigit itu pernah menjabat sebagai Kapolres Solo, yang waktu itu wali kotanya adalah Joko Widodo. Dan ini merupakan sebuah hal yang tidak terelakkan. Maksudnya tidak terelakkan adalah faktor kedekatan itu menjadi kunci penentu jabatan Kapolri, atau minimal yang pernah menjadi ajudan presiden memiliki kans atau kesempatan yang lebih besar untuk menduduki jabatan politis Kapolri. Nah,
mengenai jabatan politis dan strategis sebenarnya menarik. Politis dan strategis sebenarnya menarik, tetapi mungkin bukan di video kali ini. Kita akan dijelaskan bukan di video kali ini. Jadi menurut saya ada dua pola, dua pattern bagaimana presiden atau setidaknya bagaimana Jokowi itu memilih Kapolri ataupun Panglima TNI yang kalau kita mau menyempitkan ruangnya. Dan memang Jokowi ini suka yang muda-muda. Ini terbukti ada staf khusus milenial itu kan muda. Lalu ada juga menteri-menteri yang muda juga ada di eranya Jokowi. Dan memang muda menjadi ciri khasnya Jokowi. Muda dalam artian orang-orang yang dipilih itu masih relatif muda. Lalu selanjutnya untuk apa? Kenapa Jokowi memilih yang muda-muda, memilih figur-figur yang seperti itu, memilih yang perwira tinggi yang demikian? Minimal, ini lagi-lagi pendapat saya, minimal ada dua, yaitu pertama untuk konsolidasi kekuasaan dan kekuatan. Kita ingat ada yang berpendapat ketika mengapa Jenderal Tito Karnavian yang terpilih, karena pada periode pertama untuk mengunci kestabilan politik sehingga di Pilpres bisa lebih stabil. Lalu yang kedua adalah mengurangi dinamika eksternal dan internal. Dengan dinamika internal ini adalah dinamika yang terjadi di kepolisian. Jika pemilihan Kapolri terjadi setiap tahun karena urut kacang, ya, jadi angkatan yang paling tua itu akan mendapatkan jatah dan seterusnya, maka di dalam tubuh Polri sendiri akan ada dinamika internal, ada gejolak yang mungkin saja tidak bisa terhindarkan. Nah, dan ini juga bisa terjadi di Panglima TNI, ya. Di Panglima TNI, di tubuh militer TNI, ketika yang dipilih adalah urut kacang setiap tahun harus ganti, maka di dalam internal institusi akan terjadi pergolakan. Mungkin istilahnya bukan pergolakan, tapi pasti ada dinamika kompetisi jenderal-jenderal untuk merebut kursi tertinggi di institusi mereka. Nah, jika yang dipilih adalah yang memiliki masa dinas yang lebih lama dan relatif lebih muda, maka untuk pergantiannya tidak akan terjadi setiap tahun. Dan ini akan berimplikasi pada internal kepolisian ataupun internal militer menjadi lebih kondusif secara politik. Sehingga ketika mereka dibebani tugas-tugas yang berat, maka mereka bisa freeway lah, seperti menjalankan seperti berkendara di jalan tol, tidak ada hambatan-hambatan, dan bisa menyusun langkah-langkah rencana renstra yang lebih berjangka panjang. Dan memang untuk kebijakan-kebijakan strategis nggak bisa setiap tahun harus ganti, seperti itu. Itu jadi keuntungannya memiliki Kapolri yang memiliki masa dinas yang masih panjang, itu satu, untuk mengurangi dinamika politik internal. Nah, dinamika politik eksternal itu berarti di luar non Kapolri, ya. Seperti kita ketahui bahwasanya pemilihan Kapolri ada proses-proses politik. Proses-proses politik yang kentara adalah di DPR. Tetapi sebetulnya ada yang lebih tidak kentara lagi. Ya, mungkin bisa jadi para
kandidat-kandidat yang memang memenuhi, memang layak, bisa jadi mereka melakukan lobby-lobby politik yang kita tidak tahu. Dan mungkin bukan lobby-lobby politik dalam artian mengunggulkan, menominasikan dirinya sendiri sehingga pantas untuk disodorkan ke presiden. Nah, itu kan bisa terjadi ketika dan ketika itu terjadinya setiap tahun, maka akan terlalu banyak riuh di tubuh, di eksternal, baik dalam artian misalnya kan kalau kejadiannya seperti itu berarti di situ ada tawar menawar antara pihak yang kandidat dengan sebutlah partai politik. Maka di situ ada tawar menawar, partai politik menawarkan ini, yang kandidatnya menawarkan ini akan bargain dan seterusnya, dan itu tidak baik ketika itu terjadi secara tahunan. Nah, dan ataupun politik lain, maksud saya yang bermain di Polri kan banyak, maksudnya bukan bermain dalam artian bermain kotor, tetapi yang mempunyai pengaruh, ya kan, yang mempunyai pengaruh ataupun yang mempengaruhi, ya kan. Contohnya seperti kemarin kan kita tidak, ya walaupun ini sebetulnya lumrah, tetapi publik dikejutkan bahwasanya ternyata para polisi banyak berteman dengan pengusaha, konglomerat, para pemodal dan seterusnya. Dan tentu saja ketika pemilihan Kapolri, mereka ini pasti bisa jadi ikut bermain. Kalaupun tidak bermain, ikut meriuhkan suasana, walaupun bisa jadi itu tidak terlalu besar, tidak muncul ke media dan seterusnya. Nah, selanjutnya ekses terhadap apa yang telah saya sebutkan. Ekses misalkan dalam hal pola, dalam hal pattern tadi saya sebutkan, yang pertama adalah masa dinas. Nah, ketika kepemimpinan, ketika Kapolri Kapolri ataupun Panglima TNI yang memimpin suatu institusi terlalu lama, maka rotasi di internal itu bisa terganggu. Kenapa? Karena pastinya setiap orang memiliki subjektivitas, ya. Subjektivitas dan ini bisa jadi misalnya, atau kita ketahuilah seperti sebelum Jenderal Gatot itu, ini dalam hal TNI ya, Jenderal Gatot keluar, dia itu mengeluarkan keputusan untuk merotasi, mutasi, promosi, demosi, mungkin saja demosi ya, tapi sebenarnya tidak ada demosi ya, para perwira tingginya. Dan setelah Marsikal Hadi Cahyanto masuk, itu dibatalkan semuanya. Nah, walaupun sebenarnya rotasi itu sudah rutin, tetapi perkembangan institusi dalam hal orang-orangnya bisa jadi agak terhambat ketika orang yang memimpin adalah sama. Bisa jadi, dan dalam artian karena yang mungkin saja mungkin nanti ketika Komjen Listio Sigit itu memimpin Polri, maka orang-orang yang di dekatnya, di sekelilingnya yang akan yang akan bersinar. Sementara ada peluang-peluang lain yang mungkin saja mereka profesional, mungkin saja mereka berprestasi, tetapi tidak dekat dengan Kapolri, maka tidak mungkin saja tidak mendapatkan promosi dan seterusnya. Sebagai kasus contoh lah, Jenderal Krisnamurti, menurut saya yang bersangkutan itu, Jenderal Krisnamurti itu merupakan media daring dan seangkatan dengan Komjen Listio Sigit. Menurut saya beliau akan bersinar,
tetapi dia bersinar ketika hanya saat Tito Karnavian menjadi Kapolri, karena dia menjadi grupnya, dan bahkan waktu itu menjadi Wakapolda karena ya bisa jadi kedekatan dengan Pak Tito Karnavian. Tapi sampai sekarang bintangnya masih bintang 1, ya kan? Nah, kasus lain adalah yang sekarang, Jenderal Idham Aziz. Jenderal Idham Aziz, kenapa, pendapat saya sendiri, kenapa Kadif Humas sekarang Irjen Argo itu bisa naik menjadi Brigjen dan seterusnya bintang 2? Karena beliau dekat dengan Idham Aziz. Sewaktu DKI Pak Argo itu menjadi Humas di DKI Polda Metro. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Ketika pemimpinnya tidak ganti secara tahunan, maka yang akan bersinar adalah hanya grup-grup itu saja. Nah, oleh karena itu yang tadi saya sebutkan bahwa rotasi di internal menjadi kurang ketika pemimpinnya itu terlalu lama menjabat. Ya, itu ekses yang pertama. Ekses yang kedua adalah ketika pemilihan Kapolri itu selalu dikaitkan dan memang terkait dengan kedekatan dengan presiden atau dengan kedekatan dengan figur politik. Nah, ini eksesnya adalah menjadikan polisi yang berpolitik. Jadinya instead of doing their service, doing their duty, mereka juga akan melakukan lobby-lobby politik dan usaha-usaha politik. Ya, misalnya Kapolres melihat, misalnya mungkin kalau kita memproyeksikan Ridwan Kamil menjadi presiden, maka Kapoldanya akan menjadi baik kepada Ridwan Kamil dan sebaliknya. Istilahnya polisi menjadi menjadi pembaca politik lah. Mereka memiliki bacaan-bacaan. Ketika figur ini memiliki rekam jejak politik yang baik, maka mereka akan menjaga hubungan dengan figur itu, dan ketika mereka di pucuk pimpinan nanti berharap bisa mendapatkan promosi jabatan. Walaupun ini ekses ya, sekali lagi ini ekses. Ini bukan menjudge bahwa semua polisi seperti itu, tetapi ini merupakan ekses. Jadi bisa saja itu terjadi, bisa saja itu terjadi ketika memang tujuannya untuk itu gitu. Jadi dan walaupun itu tidak salah, dalam artian ketika bisa jadi memang misalnya seperti itu, dan dengan tujuan mungkin setelah purna tugas, purnawirawan ingin mengabdi, bergabung menjadi partai politik, atau ikut mengabdi kepada presiden yang pernah menunjuknya. Ya, seperti Pak Muldoko, mantan Panglima TNI, sekarang menjadi di kantor staf presiden. Tidak salah, tidak apa-apa, tetapi sebaiknya itu bukan menjadi motivasi utama ketika para polisi ini menjalankan tugasnya. Tetap sesuai dengan tupoksi mereka dan amanat undang-undang. Walaupun berpolitik, ini disebutnya sih politik apa ya? Politik yang insider lah. Ekses yang selanjutnya adalah ketika melakukan jika presiden memilih Kapolri dengan pertimbangan konsolidasi kekuatan dan kekuasaan, maka ekses yang selanjutnya adalah menjadikan institusi sebagai alat politik. Sekali lagi ini ekses ya, ini ekses bukan. Jadi kalau seandainya seperti misalnya seandainya pertimbangannya adalah betul-betul konsolidasi kekuasaan, maka eksesnya adalah bisa menjadikan sebuah institusi sebagai alat politik, dan ini sebaiknya tidak dilakukan begitu ya. Walaupun di Indonesia itu tidak polisi kita masih netral, militer kita masih netral. Walaupun kemarin ketika ada FPI
ada beberapa pihak yang menganggapnya tidak netral. Nah, ini contohnya. Nah, misalkan ada kelompok politik yang berseberangan dengan presiden, walaupun sekarang kelihatannya seperti itu, tetapi kelihatannya dalam artian ada publik yang menilai, bukan publik ya, nanti Anda protes, publik yang mana gitu kan. Ada sebagian pendapat yang mengatakan seperti kalau laporannya pendukung presiden diproses, tapi kalau bukan pendukung itu tidak diproses. Nah, ini hal-hal yang seperti ini yang ditakutkan atau dikhawatirkan. Dan ya sekali lagi ini ekses dalam artian bisa jadi memang jika seperti itu bisa menjadi alat kekuasaan, institusi sebagai alat kekuasaan, dan itu semoga saja tidak. Selanjutnya adalah menutup proses-proses politik. Keriuhan dalam politik memang bagian dari demokrasi, dan kalau tidak riuh bukan demokrasi. Dalam artian bagus keputusan, kebijakan ataupun kebijaksanaan presiden dalam memilih Kapolri yang memiliki masa dinas panjang sehingga mengurangi dinamika politik internal dan eksternal. Tetapi kita hidup di alam demokrasi, sehingga bahkan pemilihan senat di Amerika kan 2 tahun sekali kan, 2 tahun ya, koreksi jika salah, dan itu pasti riuh ya. Tetapi itulah demokrasi, dalam artian ketika kita menghendaki untuk pemilihan Kapolri secara tahunan, secara urut kacang, ya it's okay. Kalau memang riuh, ya it's okay, that's democracy. Itulah demokrasi yang konsekuensinya memang riuh, dan keriuhan itu adalah cara untuk mengakomodasi keinginan politik kita. Nah, dengan adanya pemilihan yang tidak ada secara tahunan Kapolri, maka riuh-riuh demokrasi itu tidak ada gitu. Walaupun is okay juga, tetapi sehingga kurang, ya bukan dikatakan kurang demokratis, tetapi ya proses-proses demokrasi menjadi dinamika kedemokratan. Nah, democratic dynamics ya, saya alih bahasakan menjadi dinamika kedemokratan menjadi lebih berkurang ketika Kapolrinya adalah Kapolri yang bisa menjabat sampai 3 tahun 4 tahun begitu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat ya tidak usah ditonton. Terima kasih. Selamat pagi, terima kasih di kanal YouTube saya. Sampai jumpa.